Kalau saya cuma baca Om Pramani Dani Swaha tiap hari bisa untuk menyeberangkan arwah bayi keguguran, menyeberangkan roh gentayangan, itu tidaklah semudah yang orang-orang sebut. Pertama-tama saya mau kasih tahu dulu satu cerita nyata oleh teman baik dari orang tua saya. Jadi dia ini kehilangan istri dia. Dia tiap malam itu susah tidur. Dia cerita sama mama saya. Ternyata dia kayak dapat gangguan loh dari istrinya sendiri yang sudah almarhum ya. Sehingga dia jadi galau dong, dia jadi nggak tenang. Dia pun memanggil biku, yang Anda mungkin kenal juga Bante atau Suhu kayak begitu ya. Dia memberikan 10 juta deh kepada anggota sangha itu. Tiga-tiganya datang membaca doa Ti Chang Ching. Khusus loh itu. Setelah beliau selesai membaca doa semuanya, sama saya sempat ada nanya lagi sama temannya itu. Gimana? Apakah masih diganggu? Mendingan gak atau bagaimana? Suaminya bilang tambah parah gangguannya. Jadi dalam artian apakah terbantu penyeberangan roh itu? Tidak dong. Gak ada yang nyampe doanya berarti dari beliau-beliau itu. Kalau enggak masa ia masih gentayangan? Buddha ada bercerita dimana di saat beliau itu berbagi dharma, ada sekitar ribuan biku hadir di sana. Berapakah yang mencapai tingkat kesucian arahat? Dihitung pakai jari. Sedikit aja. Anggota sangha perlu kita hormati, tapi bukan berarti mereka itu pasti sudah mencapai semua. Mereka juga perlu melatih diri kayak kita, kayak Anda, manusia-manusia yang lain. Mereka perlu membaca doa, meditasi, pengontrolan diri, menjalankan sila, dan lain-lain. Banyak yang mereka harus lakukan untuk bisa mencapai tingkat kesucian arahat itu. Nggak ada yang gampang. Di saat nih ternyata roh ini masih gentayangan, Anda nggak bisa juga sampai marah-marah sama anggota sangha ini. Nah, kenapa nih kira-kira kok gagal? Yang perlu dilihat adalah satu, kusyuk dan ketulusan. Ketulusan nomor satu. Tulus gak sih orang-orang yang membaca Ti Chang Ching ini yang katanya mau nyebrangin roh? Anda harus bisa benar-benar merasakan kalau perlu kesedihan dari yang meninggal ini. Bahkan kesedihan dari suaminya juga. Kalau berbagi dari cerita sederhana yang pernah saya jalankan di saat saya membantu roh bayi gentayangan dari teman saya waktu itu. Saya menghadap ke arah langit di ruangan terbuka. Saya hampir menangis. Karena saya ngebayangin bayi itu seolah dia ditelantarkan mamanya. Karena kan mamanya main buang dia dalam bongkahan kayak gitu tanpa didoain kan. Saya merasakan loh kesedihan bayi itu dan juga kesedihan mamanya. Itu menyatu dalam doa saya. Sehingga saya mau mengeluarkan air mata. Sama para Buddha Bodhisattva, saya mohon banget sama Ti Chang Wang supaya sudi yang di atas bantu bayi ini. Saya ngomong, kasihanilah dia. Tolong dibantu diseberangkan rohnya. Selama baca itu tuh saya ada loh pikiran itu. Selama misalnya kamu doa nih 2 jam, 1 jam setengah, kamu harus jaga perasaan kamu itu. Kamu gak boleh ganti-ganti, gak boleh pecah fokus. Dan itu harus ada pakai dupa. Ada yang jagain juga kalau bisa ini dupa jangan sampai mati. Itu nggak boleh sembarangan. Sekarang pertanyaannya adalah apakah Anda bisa menjaga hati Anda ini untuk selalu dalam keadaan kondisi yang sama, stabil di saat Anda baca doa itu tuh satu. Dan apakah Anda bisa merasakan perasaan si bayi dan lain-lain ini? Anda bisa sungguh-sungguh tulus sayang sama dia. Ada kasihan, rasa kasihan Anda mesti tinggi loh. Intinya menyeberangkan itu nggak segampang itu. Maka kalau Anda baca mantra singkat ini, saya nggak berani ngomong. Karena Ti Chang Ching itu ada 100 lebih lembar. Perlu usaha, niat, tekad Anda yang tulus dalam membaca.